Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Bagaimana situasi di rumah? Aman, nyaman semua? Aman. Baik, saya tanyakan ini untuk mengetahui kondisi emosional kalian. Jadi dalam belajar itu yang perlu kita perhatikan tentunya kondisi emosional kalian. Kalau kita belajar, kita harus pusatkan hati kita, pikiran kita agar kita bisa mendapatkan manfaat dari proses pembelajarannya. Kita keluar dari proses pembelajaran, ilmunya kita dapatkan. Itu yang disebut dengan bermanfaat. Nah, sekarang seperti biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita laksanakan doa sekaligus menyiapkan kelas. Saya minta tolong kepada anak-anakku sekalian, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silahkan Siti Ainun. Oke. Diri semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sidni ilma warsukni. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, oke. Semua duduk. Oke, baik. Jadi kita melaksanakan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, seperti biasa di awal-awal saya akan laksanakan dulu cek kehadiran kalian. Apakah semuanya hari ini hadir? Oke, baik. Dengarkan namanya. Saya cek terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 Oktober hari Sabtu. Berarti besok hari Ahad. Kita libur besok ya. Dengarkan namanya Muhammad Reski. Rahma Wirda Alia. Afrilia Rizki Humaira. Zaki. Humaira Nabila Idris. Siti Ainun. Ashabul Kahfi. Nur Awalia. Aska Armila. Baik, semuanya hadir pada hari ini, alhamdulillah. Hari ini di awal pembelajaran untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa kita ya, kita laksanakan salah satu lagu wajib nasional yang sering kalian dengar terutama pada saat apa? Upacara bendera ya. Judul lagunya kalian tahu seksama yaitu Indonesia Raya. Sekarang saya minta semua anak-anakku berdiri, posisi tegap. Karena kalau aturannya itu kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita posisi berdiri tegap ya. Ya baik, nyanyikan dengan ikuti temponya, jangan terlalu lambat. Ikuti temponya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
baik. Silahkan duduk di tempatnya dengan baik kembali. Tadi kita sudah melakukan menyanyikan Indonesia Raya ya. Begitu caranya sikapnya kalau kita menyanyikan Indonesia Raya, berdiri dengan posisi tegap. Berikutnya saya akan menampilkan kembali sebuah video. Nah, video ini dinamakan teknik stop. Saya tanya dulu kepada satu orang dulu. Pernah tidak kalian merasakan jengkel sekali pada saat di sekolah atau di rumah? Pernah? Pernah semua ya? Situasi apa kira-kira? Coba satu orang angkat tangan. Situasi apa yang membuat kamu sangat jengkel sehingga kamu marah sekali? Posisi apa? Misalnya di sekolah ada yang sembunyikan sepatumu. Kamu marah tidak kalau sembunyikan sepatumu? Marah ya? Kalau kamu marah biasanya kamu apa? Satu, berkata kasar ya. Itu kemungkinannya. Kedua, memukul temanmu. Iya ya? Kamu pukul, kamu tendang temanmu. Jadi kalau ketemu posisi seperti itu tadi dua perlakuanmu, berbicara kasar dengan memukul temanmu, itu salah sebenarnya ya. Makanya sih saya ingin mengajarkan mengenai teknik stop. Kalau kamu bertemu dengan situasi yang membuat kamu sangat marah, ingat kembali teknik ini yang akan saya tampilkan. Inilah gunanya saya tampilkan, supaya kalian bisa mengendalikan emosi kalian kembali ya. Oke, semua posisinya duduk kembali yang bagus. Tegap posisi duduknya, kita akan mulai kembali ya. Dengarkan ababanya. Oke, dengarkan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Sejenak. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Telapak tangan pada apa? Kakinya di lantai. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes.
Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke. Saya mau tanyakan dulu, bagaimana perasaan kalian tadi setelah mengikuti ini? Ada yang ngantuk? Ngantuk. Tapi yang utama perasaan kalian menjadi lebih tenang ya. Jadi teknik stop itu pada dasarnya kalau kalian bertemu situasi yang buat kalian marah, kalian berhenti dulu sejenak ya. Kemudian tarik nafas yang panjang melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Setelah itu apa lagi? Kalian pikirkan kembali. Kalau saya pukul temanku, tentunya masalah akan menjadi lebih panjang. Dia balas kembali pukulanku. Kita bisa berkelahi. Kalau misalnya berkelahi kita berlanjut, ada yang terluka, orang tuanya tidak terima, nah lapor ke polisi, kalian siap tidak menanggung akibatnya. Itu ya. Misalnya kalau kalian pukul kepalanya, tiba-tiba dia gegar otak. Itu artinya kalian mencelakai teman kalian. Yang terakhir, P, baru mengambil keputusan. Ternyata lebih baik kalau kita bujuk teman tak. Atau diamkan saja dulu. Nanti teman tak sendiri yang kembalikan sepatu tak. Misalnya kalau sepatu kalian tadi disembunyikan ya. Itulah tadi teknik stop. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi saya minta ini nanti diterapkan dalam situasi apapun. Itulah cara agar kita bisa menjaga sikap menjadi lebih bermoral, menjadi beretika, menjadi sopan. Agar mengurangi kita menggunakan kata kasar. Terutama itu mengurangi menggunakan kata kasar dan juga sering memukul temannya itu tidak boleh. Bully namanya tidak boleh ya. Bully. Tahu kata bully ya? Sering dengar ya? Itu jangan diterapkan. Itu namanya tidak sopan, tidak beretika. Ya, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita hari ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa? Ekosistem, apalagi jenis-jenis ekosistem dan juga rantai makanan ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar IPAS lagi. Kita akan tetap belajar IPAS. Sebelumnya Bapak Guru akan menampilkan sebuah video. Posisinya duduk, jangan bersandar di meja. Posisi kepalanya tegap, jangan di meja. Oke. Saya akan tampilkan satu video. Simak seksama ya. Simak secara seksama. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Spreading out the spy hole to search the ice floes. Dengar. When a seal is spotted, the scouts alert the family with a rallying call. Duduknya tegak. Jangan kepalanya. Jangan di meja. But if they are to catch a seal resting on such a large piece of ice, the hunters need to change their tactics. This time, they produce a subsurface wave. It breaks the ice into smaller pieces. But the seal still has a raft and appears to be protected from any oncoming wave. The matriarch whale, however, Perhatikan videonya. working in a coordinated way, the pod pushed the seal's ice platform into clearer water.
to move in for the kill. Only about 100 killer whales in the world hunt using this technique. It's an ingenious solution to the problem of finding prey here in the most extreme frozen habitat on Earth. Oke, selesai. Sudah tadi kamu saksikan video di atas? Ada yang bersedia memberikan tanggapan? Pertanyaan Bapak pertama, apa yang kamu lihat di situ? Komponen apa yang kamu lihat? Biotik dan abiotik. Biotiknya apa? Biotiknya apa? Coba satu orang dari sini dulu. Biotik yang pertama kamu lihat, komponen biotik. Biotik anjing laut ya. Yang kedua? Itu namanya paus orca. Ya? Paus orca atau paus pembunuh. Itu komponen biotik yang kamu lihat. Nah, biotiknya dari sini, kelompok sini siapa? Ya, air. Apalagi komponen biotiknya? Es. Apalagi? Udara. Jadi dari video di atas ada dua komponen biotik atau komponen hidupnya. Ada anjing laut, kedua ada paus orca. Komponen abiotiknya atau komponen tidak hidup ada air, es sama udara. Sekarang saya minta ada satu orang berani menyampaikan pendapatnya, proses apa yang terjadi di atas. Paus orca tadi memburu anjing laut dengan cara yang luar biasa cerdas ya. Yaitu dengan apa? Anjing lautnya kan bersembunyi di atas bongkahan es ya. Kalau masih ada di bongkahan es, pausnya tentu tidak bisa memangsa ya. Makanya dia bekerja sama dengan teman-temannya. Ada 3 tadi paus orca ya. Menyelam di dalam laut, kemudian menimbulkan gelombang yang membuat anjing laut itu terjatuh. Barulah anjing laut itu dimangsa oleh siapa? Oleh pausnya. Kira-kira ini tetap menunjukkan yang namanya adalah proses makan dan dimakan. Di rantai makanan kemarin kita sudah bahas. Yang paling dasar ada apa namanya? Produsennya. Setelah produsen apa lagi? Konsumen tingkat 1. Setelahnya? Ya baru ada pengurainya ya. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bersama-sama membuat kegiatan yaitu rantai makanan, hari ini kita akan berfokus untuk membuat mengenai piramida makanan. Ya, sekarang Bapak akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran utama kita hari ini. Oke, bisa dilihat di atas? Bisa dibaca? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Setelah kita melaksanakan proses pembelajaran yang pertama, jadi nanti ada bahan ajar, poster dan video. Setelah kalian mempelajari itu, kalian dapat menjelaskan pengertian piramida makanan dengan baik ya. Yang kedua, melalui LKPD nanti yang Bapak sudah siapkan, kalian dapat menyusun piramida makanan di 3 ekosistem berbeda dengan baik. Bisa dipahami? Bagus. Ya, sekarang kita bersama-sama akan melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu ya. Kita akan laksanakan asesmen awal. Saya minta dulu satu orang untuk membagi ini kertas jawabannya ya. Ini sementara kita tunggu koneksi internetnya terhubung, saya akan bagikan ini kertasnya, lalu kita akan laksanakan asesmen awal. Jadi perhatikannya, di sini ada tulisan P1. Jadi kalau kalian mendapatkan ini berarti kalian adalah player 1 ya. Oke, di sini player 2, player 3, 4, 5, player 6, 7, 8 dan 9. Ingat identitas kalian. Jadi bukan nama kalian nanti yang akan tampil di atas, tetapi kode player. Oke. Nanti sebentar akan saya jelaskan lebih lanjut tentang caranya. Saya konekkan dulu dengan
Jadi hari ini kita akan melaksanakan asesmen dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi apa? Quizizz ya, Quizizz. Oke, duduk dengan tenang dulu. Sementara menunggu jaringan terhubung, perhatikan kertasnya. Kertasnya itu terbagi menjadi 4 sisi. Perhatikan semua. Ada 4 sisi ya. Kelihatan di sini. A, B, C, dan D. Perhatikan semua dulu kertasnya. Perhatikan semua kertasnya. Jangan Bapak yang perhatikan kertasnya. Sudah lihat? Jadi kalau kalian menjawab A, sisi A-nya berada di atas. Nanti baru angkat dulu begini. Coba perhatikan A. Coba A semua angkat A. Perhatikan baik-baik dulu yang mana A. Baru angkat A. Oke. Yang D coba yang mana D? Kalau jawabannya D, oke, sisi D-nya berada di atas. Paham semua? Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Nanti kita akan laksanakan kuisnya. Sudah tampil di atas ya, di layarnya, slide-nya. Tenang, tenang, jangan angkat kursinya, tenang. Kita akan segera mulai. Ada 5 nomor soal, jadi baca baik-baik dulu. Kalau kalian sudah yakin dengan jawabannya, cari sisinya apa, baru angkat. Misalnya A, cari sisi A. Misalnya C, cari sisi C, baru angkat. Saya berikan waktu sekitar 10-15 detik per soal ya. Jaringan kita sedang kurang lancar. Dulu dengan tenang, tunggu dulu. Ada masalah. Jaringan kurang lancar, jadi agak terhambat. Jangan dicoret kertasnya, jangan dicoret. Nanti tidak terbaca jawaban kalian. Oke, sudah tampil. Oke, baca baik-baik soalnya. Soal pertama. Sudah dibaca? Sudah ada jawabannya? Angkat kertas, baru saya scan jawaban kalian. Angkat baik-baik, Humairah. Oke. Siti Ainun. Saki, angkat, angkat. Oke, turunkan. Sudah terbaca? Sampai 9, bagus. Submit. Sudah? Next question. Dalam piramida makanan yang paling sedikit A, B, C, atau D. Perhatikan kertasnya baik-baik, baru angkat. Yang mana sisinya di atas? Sudah? Angkat kertasnya, baru saya scan. Perhatikan baik-baik sisinya. Kalau misalnya D, sisi D di atas. Oke. Siapa? Ainun angkat. Angkat. Ini. Babul angkat, perbaiki angkatnya Babul. Kurang terbaca, dua tangan. Oke, sudah masuk semua. D1 sampai 9, bagus. Soal berikutnya. Kita ada 5 soal.
Udah? Perhatikan sisinya baru angkat kertasnya. Oke. Perbaiki ya, perbaiki. Perbaiki nak, ya. Oke. Ainun. Ainun. Kabul. Saki, Reski. Oke, sudah. Sekarang next question. Jika rumput udah? Oke. Saya akan scan. Perbaiki sisinya. Angkat baik-baik, angkat baik-baik, angkat baik-baik. Oke, sudah? Oke, sudah 9. Jawaban yang benar adalah C ya, kambing ya. Saya memilih kambing, itu yang benar. Oke, berikutnya. Apa? Oke, sudah? Angkat tangannya, angkat kertasnya. Oke. Oke, sudah. Submit. Dah? Jawabannya benar tadi untuk soal nomor 5 adalah energi. Kita akhiri kuis kita, sudah 5 nomor. Akan tampil jawabannya ya. Oke, bisa diperhatikan jawaban kalian. Player 1 ingat, P1, 2 ingat identitas kalian. Baru perhatikan jawabannya. Siapa yang paling banyak benar? Paling banyak benar adalah player 1 ya. Oke, bisa dilihat di atas. Bisa? Bisa kalian jawab kalian masing-masing? Oke. Sudah? Nah, nanti asesmen ini akan Bapak gunakan untuk membentuk kelompok ya, secara heterogen. Sudah? Sekarang kumpulkan kertasnya baik-baik. Kumpulkan kertasnya dalam satu kelompok. Bukan? Nanti kita akan kita gunakan kembali di pembelajaran berikutnya. Baik. Sekarang sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak sudah menyiapkan sumber belajar yaitu poster ya. Poster. Nanti di poster ini saya akan persilahkan kepada kalian semua untuk membacanya ya. Saya berikan waktu sekitar 3 menit, kalian bergiliran membacanya atau bisa berkelompok langsung. Pegang dulu Wirda, nak, pegang. Saya tempel. Di sini. Di atas sini, di atas, ke sini di atas. Ya baik. Sebelum saya berikan kesempatan untuk naik di atas, saya bentuk kelompok baru dulu ya, yang sesuai dengan hasil asesmen awal tadi. Untuk Reski bertukar dengan Wirda. Tukaran Ki dengan Wirda. Untuk Saki tukaran dengan Ainun. Ya. Tukaran Ki, tukaran. Tukaran dengan Ainun. Oke. Untuk siapa namanya ini? Nabila tukaran dengan Aulia. Tukaran Ki. Oke, jadi sudah terbentuk kelompok baru ya. Kelompok 1 adalah ini, kelompok 2 adalah ini, dan kelompok 3 ini. Sudah dipahami? Sudah ingat masing-masing kelompoknya? Sekarang saya berikan waktu untuk membaca di atas sumber belajar ini. Semua bisa. 2 menit atau 3 menit. Baca baik-baik, jangan terlalu dekat agar teman lain bisa membaca. Perbandingan komposisi jumlah. Ya. Ya, Babul berdiri dulu silang. Akses dulu, baca dulu.
Ya, baca baik-baik. Connected. Dibaca semua dengan baik. Saki. Mau dilihat semua temanmu. Sudah dibaca? Kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya sesuai kelompok tadi yang Bapak bentuk. Duduk dengan tenang, perbaiki mejanya, perbaiki kursinya. Perbaiki mejamu dulu, Mabul. Tarik sedikit mejamu. Tarik ke belakang, Mabul. Ya. Sudah? Tadi kalian sudah membaca poster mengenai piramida makanan, terutama mengenai definisi dan contoh-contohnya ya? Sudah? Sekarang Bapak akan tampilkan video pembelajaran mengenai hal dua itu tadi. Tujuan definisi piramida makanan dan contohnya. Simak baik-baik ya. Anissa, sekarang kakak akan mengajak kalian mengenal piramida makanan. Ayo simak. Ya, perbaiki duduknya, jangan sandar di meja. Yang pertama, pengertian piramida makanan. Piramida makanan sama seperti rantai makanan yang menggambarkan hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Namun, pada piramida makanan, kita dapat melihat banyak energi yang tersedia. Tanda panah menunjuk ke yang memakan atau ke yang mendapatkan energi. Namun, saat makhluk hidup makan, tidak semua energi ditransfer ke mereka. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa organisme sudah menghabiskan sejumlah energi untuk tumbuh, berkembang biak, dan memperbaiki sel-sel tubuhnya yang sudah ada. Perkiraan energi yang digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah 90%. Artinya, hanya 10% energi yang dapat dikonsumsi. Piramida makanan dapat digunakan untuk menggambarkan transfer energi. Berikut ini adalah contoh dari piramida makanan. Tumbuhan menghasilkan energi dari cahaya matahari untuk tumbuh dan berbuah dari hasil fotosintesis. Hewan yang berperan sebagai konsumen primer yang memakan tumbuhan akan mengambil sisa energi tumbuhan, yaitu sekitar 10%. Energi tersebut digunakan hewan tersebut untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Konsumen sekunder yang memakan konsumen primer kemudian akan mengambil Jangan angkat sisa kursi yang perbaiki. energi tumbuhan lagi, yaitu sekitar 1% dan seterusnya. Sampai energi kembali ke tumbuhan dalam bentuk humus di tanah, transfer energi ini akan berlanjut. Tumbuhan memiliki sumber energi yang paling banyak, sehingga produsen memiliki populasi yang paling besar di bumi ini. Populasi akan mengecil seiring dengan peningkatan tingkatannya.
Semakin rendah tingkatannya, semakin banyak tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya, semakin besar ukurannya, maka semakin sedikit hewan yang termasuk di dalamnya. Dekomposer dapat ditemukan di setiap tingkatan selama terdapat senyawa organik yang dapat diuraikan, maka tidak digambarkan dalam piramida ini. Sekian pemaparan materi tentang piramida makanan. Ya, baik. Jadi kalian tadi sudah mengakses dua sumber pembelajarannya. Yang pertama poster, yang kedua video pembelajaran. Kalian sudah mengenal definisi dari piramida makanan ya. Tadi tampilkannya pengertiannya. Yang kedua sudah ditampilkan juga mengenai contoh-contoh piramida makanan. Nah, sekarang kita akan melaksanakan aktivitas. Jadi Bapak Guru sudah menyiapkan lembar kerja terdiri menjadi 3 ekosistem ya. Jadi nanti kalian akan membuat menuliskan di sini pengertiannya dulu. Kemudian yang kedua kalian akan membuat piramida makanan di kertas karton ini. Jadi nanti ini gambar-gambarnya ditempel ya, diguntingin ya. Jangan dulu buka. Akan digunting, kemudian kalian tempelkan sesuai tadi piramida makanan di video. Disimak tadi ya contohnya ya. Oke. Pertama saya bagikan dulu ini. Yang kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1 dapat LKPD 1 ekosistem apa? Kelompok 2. Oke. Alat-alatnya sudah Bapak Guru juga siapkan, masing-masing punya satu gunting ya. Berbagi tugas, semua aktif. Ini jadi di kertas kartonnya tulis apa? Nama kelompok kalian, kelompok 1 dan anggotanya, ya. Kemudian yang nomor 1 tuliskan pengertian ekosistemnya, lalu gambar piramida makanannya. Apalagi yang kalian butuhkan? Spidol ya? Spidol? Oke. Semua kerjasama ya, semua kerjasama. Jangan memilih-milih, warna terbatas, tidak boleh milih-milih. Apa yang kamu terima itu yang kamu gunakan. Apa yang kamu terima. Semua kerja bersama, kerja aktif, biar cepat selesai. Kerja aktif semua. Kerja aktif, berbagi peran. Gunting ini, guntingnya sudah ada. Iya, tulis. Tidak, ini gambarnya ditempel ya, digunting nah. Ini gunting juga ini, baru nanti ditempel di bagian atas. Iya, gunting. Semua berbagi peran. Ini gunting kamu. Gunting cepat. Semua dapat guntingnya? Oke. Bagus. Waktu ada 15 menit. 15 menit. Iya, kelompok 1 baru nama anggota kelompok. Ininya juga diguntingnya, yang besar ini ya, baru tempel. Supaya jelas kalian sedang mengerjakan ekosistem apa. Untuk contohnya piramida makanan, saya akan tampilkan kembali di video ya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ini adalah contohnya. Begitu caranya. Kalian nanti gambar menggunakan penggaris. Penggaris sudah ada saya siapkan juga. Di sini ada sini ada 2 penggaris. Oke. Kalau ada pertanyaan angkat tangan ya, angkat tangan kalau ada pertanyaan. Lalu saya akan bantu kalian. Setiap anggota kelompok itu, Saki jangan culelengnya Saki, jangan main kalem. Fokus, waktu kita terbatas ya, hanya 15 menit. Buat dulu piramida makanannya, gambar. Nomor 1 yang kalian kerjakan adalah tuliskan dulu dengan spidol pengertian piramida makanan.
Nah, baru kalian nomor 2 menggambar piramida makanan sesuai itu di atas. Jadi kalian dulu gambar nanti menggunakan piramida, kemudian kalian tempel-tempel, kemudian tulis mana produsen, mana konsumen 1, 2, 3. Ya, tulis dulu pengertiannya. Apa? Iya, tulis pengertiannya nomor 1. Pengertian piramida makanan. Bisa kembali mengakses di sana, di poster kalau mau lihat jawabannya. Aska nomor 1, tulis pengertian piramida makanan. Ya. Lihat kembali posternya untuk mengakses. Ya. Pengertiannya bisa kamu lihat di poster di sana ada lengkap. Itu nomor 2. Nah, nomor 1 adalah kalian tuliskan dulu pengertian piramida makanan. Cepat Kina, cepat. Waktu kita terbatas. Di gambar itu nanti ada pengecohnya ya. Ingat, di gambar itu ada pengecoh. Jadi kalian harus bisa mengenal yang mana produsen, mana konsumen 1, 2, dan 3. Karena di gambar itu Bapak sudah menyiapkan pengecoh yang bisa membuat kalian salah. Aska ke sana Kina. Ini kelompok 2. Ada di sana piramida ya, bacakan kerjasama. Kerjasama, jangan baku bombe-bombe dalam satu kelompok. Piramida makanan. Ya. Yeah. Ada pertanyaan? Ada, duduk ya. Jangan baik. Tutup Saki, tutup dulu lemnya, tutup lem itu Saki dulu, tutup dulu. Belum mau digunakan, mengering itu. Jadi alat dan bahannya dijaga ya, nanti dikembalikan. Ya, digunting juga itu. Ya. Oke. Sekarang tugas kalian kalau sudah menggunting itu gambar-gambarnya adalah menentukan yang mana produsen di sini, yang mana konsumen 1 dan seterusnya. Ya, bisa ya? Produsen apa tadi berdasarkan video?
jumlahnya yang paling banyak. Misalnya apa? Pohonnya rumput. Itu contohnya adalah produsen. Hati-hati. Yang ketawa. Ya, sudah digunting gambarnya, tentukan di situ yang mana produsen 1, yang mana konsumen 1, yang mana konsumen 2, dan konsumen 3. Lalu buat piramida makanannya. Udah. Oke, dengan garis langsung gambar piramidanya seperti ini. Garis begini. Baru bagi menjadi 4. Ya. Oke. Gambar dulu anunya, piramidanya, baru kamu tempel-tempel itu. Baru kamu tentukan yang mana produsen 1 dan seterusnya. Gambar dengan menggunakan apa? Ini. Begini langsungnya, tak, seperti contoh ini di video. Cepat ki. Yang besar-besar yang besar-besar begini di sini ki. Langsung garis ini full. Langsung garis ini garis. Terus sampai turun ya. Garis ini. Ya. Oke, baru lagi sini lagi. Sehubung ki. Besar suara Nabila bacakan ini. Baru bagi 4 ki, bagi 4 contohnya itu. Lagi begini. Ikuti ini caranya kelompok 1 ya, ini sudah terbentuk. Baru garis lagi ke sini. Garis ke sini, ini ke sampai sini. Baru garis ini. Baru garis begini. Garis begini. Oke deh. Sudah jadi. Mana? Ya, tentukan yang mana baru tempel. Produsen mana? Produsen garis begini caranya. Tambah lagi, garis lagi nih, Wirda, turun begini. Dari turun lagi sampai sini. Ini lagi. Baru gini. Garis. Dari sini ke sini. Ya, sambung lagi nih. Baru ini lagi. Sampai coba dulu. Ya, sampai sini. Jangan di sini. Ke sini. Sesuaikan, kamu yang pilih sendiri. Ya, stop. Baru lanjutkan. Stop. Lanjutkan ini. Baru ini lagi. 1. Garis cepat. Ini. Ya, itu cepat baru ini. Oke, ini produsennya. Cari gambarnya situ yang mana produsen sesuai itu. Tempel. Sesuaikan. Yang mana? Kalau ada 3 produsen di situ, tempel semua itu.
Pelan-pelan ya, jangan sampai menyenggol itu proyektor, nanti jatuh. Pelan-pelan. Begini, cepat. Cepat. So, nomor 2 ya? Langsung ini, garis ini. Gila ini. Mana penggaris tadi yang aku bagi? Cepat. Garis dari sini sampai sini. Ini sampai situ lagi tadi. Dari ujung. Ya, stop. Garis cepat. Bagi 4. Sini. Pilih yang mana produsen 1, mana konsumen 1. Sama teman kelompoknya didiskusikan. Di sini sampai sini. Makan ya, kanguru itu makan rumput. Sampai ujung. Oke, stop. Lagi. Perbaiki. Oke. Sekarang kalian cari yang mana. Lihat gambar yang sudah kalian gunting. Tempel ini yang besar, ini tempel di sini ya, di atas ya. Yang ini yang besar. Tempel di sini. Oke. Cepat kita tempel. Pilih yang mana produsen, yang mana diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini yang besar sekalinya, yang ini gambar tempel di sini di atas. Kasih lem ini. Mainun, baru tempel di sini. Pinggir-pinggirnya saja kasih lem, 4 sudut. Pinggir-pinggirnya saja. Ya, pinggir-pinggirnya saja sudah cukup itu 4 sudut. Oke, tempel di atas sini. Atas sini tempel. Tempel ki babul. Tak balik. Oh iya, tak balik. Oke. Sudah. Nah. Setelah itu kalian tulis di sini ya, produsen, konsumen 1, 2, 3. Ya, diskusi dengan teman kelompoknya, diskusi. Produsen itu biasanya apa kalau di laut apa? Perbaiki, kalau di laut itu biasanya agak keliru ki. Biasanya di laut ini yang jadi produsen ini. Itu. Ini apa ini? Rumput laut di sini. Cabut dulu itu semua, salah semua itu. Sama ini 3 yang jadi produsen. Ini 3, tempel ke situ. Kamu sendirian diskusikan. Kudanil itu makan hewan, kudanil. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Ingat ya, ada gambar pengecohnya ya. Ya, tempel di situ, kasih lem ki, kasih lem. Sudut-sudutnya saja di sini, sudut sini. Kamu diskusikan dengan temanmu, 3 orang berdiskusi, jangan dengan kelompok lain, tapi dengan teman kelompokmu. Diskusi. Ya, sudah tempel, sudah banyak lemnya itu. Di sini. Sekarang diskusi yang mana konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan produsen. Tulis bisa gunakan ini biar 2 warna, jangan biru terus. Nih, gunakan ungu. Ya, waktu 5 menit lagi ya, baru kita presentasikan. Waktu 5 menit lagi.
Tunggu lagi loading. Konsumen satu. Pindah situ. Kenapa bisa begitu? Ya, ini contohnya di atas ya di video. Konsumen pri. Ikan tongkol makan ini. Waktu 3 menit lagi. Tempel ini di sini, kasih lem di sini, di pinggir-pinggirnya baru tempel di sini. Diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalau sudah duduk di tempatnya, jangan berkeliaran. Ini ikan tongkol. Terus kasih pengecer, Roh. Apa pada di sini? Kalau yang pengecoh berarti tidak ditempel. Ini di sini. Tentukan yang mana yang jawaban benar, mana jawaban pengecohnya. Kamu sendiri yang memilih. Ikan tongkol. Wiri-wiri na cuma ikan. Tidak usah, itu saja. Tidak usah. Yang sudah, sini anunya, spidolnya kalau sudah. Full alatnya. Tulis spidol di sini. Produsen, konsumen 1, 2, 3. Jangan pakai warna lain itu, yang pink. Ping. Itu tuh naik. Kita bantu tuh naik. Udah, ya. Kelompok 2 tulis kiri sini nak, apa namanya? Yang mana produsen, konsumen 1, konsumen 2. Mana spidolnya 1? Jangan pakai warna biru, ada tadi spidol kuberikan. Mana satu lagi? Ya, gunakan yang hijau. Mana penutupnya ini? Oh, di sini. Bukan, konsumen 3. Paling atas konsumen 3. Kasih panah begini. Itu contohnya di atas. Ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Ya. Konsumen 3 yang ini, produsen di bawah. Itu saja. Oke, waktu 1 menit lagi, baru sudah. Saya presentasikannya, bergantian. Sini yang sudah. Pensilnya, spidolnya. Tulis cepat produsen. Di sini konsumen 1, 2, 3 baru naik di atas. Siapa yang sudah? Oke, sekarang kelompok 1 akan naik terlebih dahulu untuk mempresentasikannya. Kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 1 naik semua di atas. Ya, kelompok 1 dulu. Semua naik. Tentukan 1 orang siapa yang mau bicara. Ya, berdiri, pegang, 2 orang pegang ini, 2 orang pegang. Pegang di tengah, berdiri di tengah. Ya, sekarang. Oke, bicara, pegang ini, pegang begini. Ya, pegang ini. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, bisa. Pengertian piramida makanan. piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dan produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Ekosistem apa yang kamu kerja? Ekosistem apa namanya itu?
Padang Ekosistem rumput. padang rumput ya. Apa produsennya? Teman-temannya lain ini bisa perhatikan produsennya, perhatikan. Rumput. Apa? Rumput ya. Coba produsennya adalah Produsennya adalah rumput. Kalau yang konsumen satu sebutkan apa? Kambing, zebra, jangkrik, jerapah, kanguru. Konsumen 2, ular, tikus, ayam. Konsumen 3, Konsumen 3 apa? elang, Kudanil. kudanil, singa. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Coba tanggapi, sudah betul tidak semua itu gambarnya, penempelannya? Sudah betul semua? Betul? Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Tepuk tangan, silahkan kembali ke tempatnya. Siapa yang mau berikutnya? Angkat tangan. Kelompok 3. Maju. Jangan rebut, jangan perbaiki. Kelompok 3 naik, kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Naik. Berdiri di sini, pegang. Siapa yang mau jadi pembicara? Oke. Jadi kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pengertian piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Piramida makanan yang kami buat adalah Piramida yang kami buat adalah ekosistem. Produsennya adalah pohon. Konsumen 1 tupai, kupu-kupu, ulat bulu. Konsumen 2 ular, pararang, biawak, katak. konsumen 3-nya. Pengurai, cacing, singa, gagak, elang. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada tanggapan buat kelompok 3? Sudah bagus? Baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kembali ke tempatnya. Kelompok terakhir naik. Kelompok terakhir. Siapa pembicara? Pembicara kita Nabila, silahkan. Tidak apa-apa, belajar latihan. Pegang ini ya, jangan tindis-tindis sama Pak ya. Pegang ini. Jangan tindis ini, pegang ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, pengertian piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dan produsen konsumen puncak suatu ekosistem. Oke, sudah? Kamu kerjakan ekosistem apa? Ekosistem laut. Produsen dari piramida makanan kami adalah Produsen Produsen rumput, dari piramida makanan kami adalah 1, perbaiki dirinya. rumput laut, Apalagi? Plankton. Produsen apa? Konsumen satunya apa? ikan, Udang. Baru Ada gambar apa itu? Ada gambar paus ya? Paus. Saya. Konsumen 2. Konsumen 2-nya apa itu? Gambar apa? Ini gambar apa? Singa laut. Yang ini angsa. Betul tidak angsa, Sama ikan apa itu? Ikan tuna. Konsumen 3 apa? kuda, Kuda. Apakah ada kuda di laut? Nah, kuda baru ini apa? Cumi lalu hiu. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain yang kamu lihat aneh? Ada? Jadi ada 2 yang keliru ya. Di sini tadi di konsumen satunya semestinya tidak ada paus orca. Itu dipindahkan ke konsumen 3. Sedangkan kuda laut itu tidak masuk ekosistem laut. Ya, apakah ada kuda di laut? Tidak ada ya. Yang ada kuda laut, tapi ini kuda darat, ini bukan kuda laut. Salah juga itu. Kemudian ini pindahkan juga yang ini, yang cuminya. Cumi pindahkan ke konsumen 1. Bisa dipahami semua? Ada tanggapan lagi? Sudah tidak ada? Tepuk tangan buat kelompok 2. Kembali ke tempatnya. Oke.
Sekarang Bapak guru minta kalian satu persatu naik untuk menempelkan di atas hasil kerjanya ya. Kelompok 1 dulu. Bantu. Kasih rendah saja, kasih rendah. Pegang ini. Dorong ki langsung. Tarik. Tempel. Satu kamu itu merah, ini yang lagi anu. Aulia. Tempel di sudutnya. Oke. Tempel situ. Lagi sudut bawahnya, tengah-tengahnya. Ambil. Kamu merah. Ya, bawa situ, bawa sudut bawah. Kelompok 2. Atau kelompok 3 naik, kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Tidak mendengar kelompok 2. Kelompok 3 di sini, cepat, Ki. Kelompok 2. Sudutnya. Oke, kelompok 1 turun. Ambil ini. Oke, tempel cepat. Kelompok 1 turun, jangan menempel situ. Oke. Nih, lagi. Sudut bawah. Pegang ini. Langsung tempel situ. Siapa lagi? Nih. Tempel ya. Siapa lagi butuh? Nih. Sudut bawahnya. Bawahnya. Lagi satu, Pak. Oke. Sudah? Ya, baik. Sekarang kembali ke tempatnya. Duduk. Jadi kita sudah melaksanakan aktivitas tadi ya, yaitu membuat piramida makanannya. Sini semua alat bahannya. Kembali ke tempatnya. Sebentar sampahnya akan diambil ya. Kita menerapkan budaya positif di kelas kita ya. Sampah-sampahnya tadi dari hasil pembelajaran ambil semua. Sekarang kita masuk ke sesi menyimpulkan materi kita. Duduk di tempatnya dulu semua, duduk. Ada yang berani menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Satu orang saja mewakili. Ada? Coba Wirda naik di sini. Oke, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Nggak usah pegang, saya pegang. Berapa? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah piramida piramida makanan adalah apa? Suatu piramida makanan menggambarkan adanya komposisi biomasa dan energi dari konsumen sampai produsen, dari produsen sampai konsumen. 3. Silakan tepuk tangan dulu buat temannya, tepuk tangan. Ya, baik. Jadi Bapak akan menyampaikan kesimpulannya ya. Jadi tadi sudah kita beraktivitas yaitu membuat piramida makanannya. Jadi di paling bawah itu ada produsennya. Produsen itu biasanya yang paling banyak jumlahnya. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, plankton kalau di lautan, atau zooplankton atau fitoplankton itu ya. Kalau di darat biasanya tumbuhan, rumput, pohon dan lain sebagainya. Konsumen 1 apa? Yang langsung memakan itu. Contohnya, bisa tidak singa memakan rumput? Tidak bisa ya. Apa yang makan rumput? Kuda. Ya, kuda. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Itu yang disebut dengan piramida makanan. Kemudian tadi pengertian piramida makanan juga kita sudah jelaskannya. Itu sebuah piramida yang menggambarkan hubungan antara biomasa dalam sebuah ekosistemnya. Dalam sebuah ekosistem. Juga menggambarkan hubungan makan dan dimakan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3. Bisa dipahami? Bisa? Kalau tepuk tangan dulu. Kita sudah selesai aktivitas. Berikutnya kita akan masuk ke sesi akhir ya. Kita akan laksanakan refleksi. Naikkan pulpennya. Bapak guru sudah menyiapkan ini pertanyaan refleksi pada hari ini. Jangan melempar begitu. Sudah bisa dibaca? Ingat ya, lemnya dibawa ya agar bisa ditempel. Lemnya dibawa. Ini nih. Periksa lemnya. Ya.
Lemnya di bawah, lemnya di atas begini. Perhatikan lemnya. Perhatikan agar bisa menempel nanti. Jawab di atas itu 3 pertanyaan. Sama alasan, Pak. Iya, sesuai di atas itu. Itu di atas pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu setelah menjalani proses pembelajaran? Perasaan senang, bersemangat. Kedua, apa materi pembelajaran yang berkesan buat kamu? Apa yang paling kamu ingat tadi di aktivitas kita? 3, apa yang bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya? Kalau sudah naik di atas nanti tempelkan. Hati-hati kabel ya, jangan sampai disentuh lewat sana nanti, lewat sana. Lewat situ nanti, jangan lewat sini karena ada kabel. Sudah, yang sudah bisa tempel. Di sini ya, bersusun dengan baik sini. Sini. Oke, kembali ke tempatnya. Sebentar Bapak Guru bacakan. Sini. Oke, lewat sini Ki, ada kabel. Lewat sana, tempel sendiri. Susun dengan baik, dengan rapi. Siapa lagi? Cepat Ki, tempel nak. Perbaiki duduknya, jangan kaki di lantai. Sudah semua? Ya, duduk tempatnya, Bapak Guru akan bacakan. Perbaiki duduknya semua, duduk tegap. Pandangan ke depan. Jadi di sini saya pilih-pilih yang tidak sama, yang sama saja ya. Perasaan kalian kebanyakan bersemangat, senang, gembira, senang tapi gugup, semangat, senang. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa materi pembelajaran yang berkesan buat kamu? Yang kedua, piramida makanan. Kebanyakan menjawab piramida makanan. Yang ketiga, apa yang bisa diperbaiki di pembelajaran berikutnya? Jawaban kalian rata-rata, sopan dan tidak ribut, sopan dan tenang, tidak main, tidak main-main dan tidak bicara, tidak gugup. Apa ini lagi? Semangat saat belajar, kurangi main-main, memperbaiki bicara saya dan ketawa-ketawa. Oke ya, tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Jadi Bapak Guru tadi sudah membacakan refleksi dari kalian. Refleksi itu berguna agar bisa memperbaiki proses pembelajaran kita ke depannya ya. Refleksi dijadikan sebagai bahan renungan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Kemudian Bapak tadi ingin mengevaluasi sesuai dengan yang kalian jawab. Memang tadi kalian masih kurang fokus ya. Jadi ke depan-depannya kalau ada aktivitas begini kalian harus kerjasama dengan teman kelompoknya. Jangan ada yang anggota kelompok yang pasif, yang tidak bekerja. Semua dalam anggota kelompok itu harus bekerja ya. Supaya tugas kalian bisa selesai tepat waktu sesuai dengan yang Bapak Guru minta. Nah, di akhir sesi ada pertanyaan sebelum kita menutup pembelajaran ini? Tidak ada? Ya baik, di pelajaran berikutnya kita akan bahas mengenai jaring-jaring makanan ya. Kita masih berada dalam bab yang sama yaitu harmoni dalam ekosistem. Di pembelajaran berikutnya kita akan bahas mengenai jaring-jaring makanan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.